Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami nama Dini Haditana, NIM 55120110110123. Pada siang hari ini kami akan memaparkan salah satu mata kuliah Business Ethics and Good Governance, yaitu Corporate Social Responsibility. Next. Selama beberapa tahun, tujuan pengembangan komunitas adalah aktivitas filantropik yang terlihat terpisah dari tujuan bisnis, bukan sesuatu yang fundamental bagi perusahaan. Melakukan kebaikan dan melakukan amal dilihat sebagai tujuan yang terpisah. Tetapi kita dapat berpikir bahwa ini mulai berubah. Apa yang kita pelajari saat ini adalah adanya inovasi terbaru dan keuntungan persaingan sebagai hasil dari pertimbangan sosial dan lingkungan pada strategi bisnis. Dan dalam proses ini, kita dapat menolong untuk mengembangkan generasi baru untuk ide, pasar, dan karyawan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bebas dan kontribusi sumber daya perusahaan. Komitmen perusahaan bertanggung jawab sosial melalui adopsi praktik bisnis baru dan atau kontribusi baik moneter maupun non-moneter. Komitmen ini harus dipertunjukkan perusahaan digambarkan sebagai sesuatu yang bertanggung jawab sosial dan dipenuhi melalui adopsi praktik bisnis baru dan atau kontribusi baik moneter maupun non-moneter. Contoh sasaran CSR yang sering didukung oleh inisiatif ini pada saat ini adalah kontribusi pada kesehatan dan keselamatan komunitas, seperti pandemi COVID-19, bencana, dan lain-lain. Pendidikan seperti pemberantasan buta huruf, laboratorium komputer, pendidikan anak difabel, lingkungan seperti daur ulang, pembuangan sampah kimia, dan lain sebagainya. Dukungan perusahaan sebagai penggerak program dapat berbentuk kontribusi uang tunai. Kemudian kedua, dana bantuan, ketiga iklan gratis, keempat publisitas, kelima sponsor promosi, keenam keahlian teknis, dan terakhir ada kerja sukarela. Tren CSR saat ini. Dalam draft ISO 26000, CSR menjadi isu nasional dan global. Kemudian kedua, revolusi teknologi informasi dan media. Ketiga, kuatnya civil society dan kesadaran konsumen negara maju. Keempat, penguatan demokrasi dan peran masyarakat di negara-negara berkembang menjadikan pembentukan konsumen kritis. Kekuatan bisnis secara agregat memberikan kontribusi pada perubahan infrastruktur sosial ekonomi, pola konsumsi, nilai-nilai sosial, dan penggunaan sumber daya alam. Perubahan sosial sejalan dengan kesadaran sosial. Kepedulian produk ramah lingkungan dan peduli HAM, seperti yang ditujukan oleh Nike dan Adidas dalam program di bawah umurnya. Penerapan pinjaman bank untuk usaha ramah lingkungan, dan terakhir, indeks saham CSR untuk perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Adanya peningkatan laporan CSR data Indonesia. CSR berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan maupun imbal hasil saham. CSR akan membentuk kepercayaan baru yang dapat mendorong atau malah mengubah ekspektasi para investor terhadap keputusan untuk menahan, menjual, atau membeli lagi saham perusahaan. Pengungkapan informasi kegiatan sosial perusahaan berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi, dan visibilitas politis. Pengungkapan kegiatan sosial akan berhubungan negatif dengan tingkat utang perusahaan. Semakin tinggi rasio utang suatu perusahaan akan semakin rendah pengungkapan kegiatan sosial. Menurunnya biaya dan investasi. Berbagi, membangun, mengajak masyarakat sekitar saling hormat dan tenang berusaha untuk jangka panjang. Tax holiday sebesar 30% untuk perusahaan praktek CSR. Penelitian membuktikan semakin peduli kepada masyarakat, nilai harga saham semakin naik. Jangka pendek memang menjadi biaya, jangka panjang akan menjadi sebuah value atau nilai. Sejarah CSR di Indonesia. Dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5 juta dolar US dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa tahun 2001. Angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dolar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dolar atau sekitar 2030 triliun rupiah. Taktik CSR. Studi kasus CSR Metro TV. Studi kasus Metro TV dengan bantuan tsunami yang ada di Aceh.
menjadikan brand image Metro TV sebagai TV berita nomor 1 di Indonesia. Ada juga perusahaan yang pada saat promosikan mencantumkan Go Green atau Save Nature, atau jaga lingkungan untuk masa depan lebih baik. Meningkatnya kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar. CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan. Perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. Membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf. Mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, penyisian gaji, penggalangan dana, ataupun kesukarelawanan untuk masyarakat. Meningkatnya daya tarik bagi investor dan analis finansial. Laporan CSR sebagai salah satu sumber untuk menentukan keputusan investasi di saham. Perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap CSR diapresiasi oleh masyarakat sehingga reputasi perusahaan akan meningkat. Reputasi yang baik memudahkan bisnisnya sehingga meningkatkan kinerja keuangannya. Kemudian tercermin di harga saham yang terus meningkat. Contoh program CSR. Yang pertama ada Danone Aqua. Anda membeli produk Aqua akan menyisihkan beberapa persen untuk yayasan B. 1 liter Aqua sama dengan 10 liter air bersih di NTT. Kemudian ada program CSR dari Lifebuoy, produk pokok sekali pakai Pampers, tips-tips mencegah terjadinya SIDS dan Infant Death Syndrome. Sabun Lifebuoy yang selalu mengajak kita kebersihan. Sosialisasi budaya hidup bersih dan sehat dengan tujuan menggugah dan membangun kesadaran masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan salah satu program Lifebuoy Berbagi Sehat. Dokter kecil yang dibentuk oleh para guru yang mengikuti workshop Lifebuoy dinamakan sebagai pasukan 20 detik. Arti dari 20 detik ini terkait dengan proses mencuci tangan, memakai sabun secara baik dan benar, menggunakan air bersih mengalir minimal selama 20 detik. Atau juga dalam program corporate filantropi, yaitu donasi atau kontribusi atau kegiatan amal perusahaan, sebagai bentuk tradisional CSR. Regulasi CSR yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di laporan tahunan. Tantangan terhadap CSR di Indonesia. Yang pertama, dianggap sebagai biaya tambahan, apalagi dengan adanya undang-undang. Tujuan utama perusahaan memaksimalkan keuntungan atau return pemilik saham dengan mengorbankan hal-hal lain. Kemudian berikutnya memang ada keuntungan komersial di baliknya, mengangkat reputasi perusahaan di mata publik atau pemerintah. Bukti nyata komitmen CSR mereka bukanlah main-main. Manfaat CSR tergantung pada sifat perusahaan bersangkutan dan sulit diukur secara kuantitatif. CSR pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Citra positif sebagai sebuah kepedulian menghasilkan simpati publik. Citra merupakan brand positioning sebagai sebuah produk. Program CSR untuk menggerakkan masyarakat agar hidup bersih akan mendukung persepsi sebagai contoh Lifebuoy sebagai produk yang terkait dengan kesehatan. Kemudian adanya publisitas, banyak juga perusahaan yang menggunakan kegiatan CSR sebagai what to say dari program komunikasi produk maupun korporatnya. Demikian pemaparan materi Corporate Social Responsibility sebagai salah satu materi dalam mata kuliah Business Ethics and Good Governance. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.